Shalom ambasador. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah online di sore hari ini. Pastikan saudara ada dalam posisi yang aman, yang nyaman, karena ini adalah ibadah bagi kita. Kita tinggikan Dia, kita menyembah, kita agungkan Dia. Karena itu sebelum ibadah ini dimulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah dan kemurahanmu bagi setiap kami. Kami telah diberikan kekuatan, dipimpin, dibimbing melewati hari demi hari. Dan biarlah di saat ini Tuhan, waktu ini kami gunakan untuk beribadah kepada Engkau, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sekaligus kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Berkati setiap kami yang melayani, biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Amin. Let's go. Sama-sama kita naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu di
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Kaulah harapan kami, Tuhan. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku
ku belah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, sekali lagi ku bersyukur padamu selamanya. Thank you Jesus. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kalau kami sampai saat ini masih Kau persilahkan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat-sangat indah ini. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan, berikanlah hikmat untuk hamba-Mu menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu tidak sia-sia, melainkan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Bapa kami yang tercinta yaitu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, jumpa lagi dalam acara ibadah online Gereja Ambasador. Saya berharap saudara tetap dalam keadaan baik dan tetap dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Hakim-Hakim, Fatsal yang kedua, ayatnya agak panjang, ayat yang ke-6 sampai dengan 16. Kenapa saya baca semuanya? Supaya kita dapat mengikuti dengan jelas apa arti dari kisah ini. Hakim-Hakim Fatsal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi begini. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Yosua dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu mereka angkatan yang lain. Perhatikan kalimat ini, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau berbuat perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ya, jadi tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saya ulangi kalimat yang terakhir ini. Sehingga bangsa Israel itu menyakiti hati Tuhan. Ayat yang ke-13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Jadi bangsa Israel berperang tetapi tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ayat yang ke-15 perhatikan baik-baik. Setiap kali bangsa Israel maju, tangan Tuhan melawan mereka. Sekali lagi saya ulangi. Setiap kali bangsa Israel maju berperang, maksudnya, tangan Tuhan melawan mereka. Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Ayat yang ke-16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Puji Tuhan, saudara, berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kata yang sering kita dengar saat ini adalah satu kata yang pendek tetapi yang berulang kali kita dengar dan kita harus lakukan. Kata apa itu? Kata stay at home atau berdiam atau tinggal di rumah. Nah, kata-kata ini muncul karena di Indonesia atau di seluruh dunia itu sedang ada pandemik, yaitu COVID-19 yang kita sudah tahu itu. Tetapi tahukah saudara bahwa kata-kata stay at home itu bukan hanya kata-kata yang kita dengar atau seringkali kita ucapkan dan yang harus kita lakukan baru kali ini. Yang artinya adalah kata-kata ini sudah sering kita dengar, ya bukannya kita yang mendengar, tetapi kata-kata ini juga sudah pernah diucapkan pada waktu Maret 1918. Maret 1918 terjadi yang namanya flu Spanyol. Dan itu berakhir kurang lebih Juni tahun 1920. Hampir 2 tahun ya. Flu Spanyol ini menghantam daripada sebagian orang yang diperkirakan waktu itu kurang lebih 100 juta orang meninggal. Lalu apa yang dilakukan pemerintah waktu itu, pada tahun seperti itu? Mereka juga mengucapkan atau memberi satu protokol kesehatan, stay at home. Mereka tidak boleh keluar rumah, mereka harus pakai masker, ya. Mereka mungkin harus jaga jarak, dan sama juga tempat-tempat yang mestinya bukan dipakai sebagai rumah sakit. Ya mungkin tempat olahraga, tempat gedung pertemuan, ya apalah waktu itu.
dipakai untuk menampung orang-orang yang terkena flu Spanyol. Karena mungkin keterbatasan daripada rumah sakit untuk menampung mereka. Nah saudaraku, kejadian yang dulu sudah pernah dialami yaitu Maret 1918 dan sampai Juni 1920, yaitu flu Spanyol. Saat ini kita mengalami dari Desember 2019 sampai saat ini, kita belum selesai. Kita mengalami COVID-19. Banyak reaksi orang, saudaraku, yang timbul waktu menghadapi pandemik ini. Reaksi yang pertama adalah mereka berpikiran yang positif, yaitu mereka berkata bahwa atas kejadian COVID-19 ini, pandemik ini, polusi dunia mengalami pengurangan yang signifikan antara 30-60%. Kalau saudara tinggal di Surabaya Timur, dan saudara pergi ke satu tempat dan melewati jalan raya Kertajaya, di situ ada kayak papan besar gitu, yang ada tulisannya dari digital gitu, ada lampunya gitu, tingkat polusinya bagaimana, udaranya bagaimana, dan segala macam. Nah, menurut laporan adalah pada waktu terjadi pandemik seperti ini, ya kita sempat ditutup ya PSBB, sempat ditutup, jalan-jalan sepi semua, itu keadaan udaranya dan semua itu membaik. Ozonnya membaik dan segala macam. Tetapi yang reaksi kedua adalah begini, terjadi kesusahan yang sangat besar. Kenapa kesusahan yang sangat besar? Karena banyak orang mengalami kehilangan pendapatan. Ya karena pandemik ini banyak kantor atau perusahaan mungkin atau toko dan segala macam yang memberlakukan pengurangan tenaga kerja. Kata kasarnya dipecat. Kurang pendapatan, tidak ada penghasilan. Tidak ada pekerjaan. Karena sudah di PHK, ya mau kerja apa? Mereka semua juga tidak mau terima kalau musim-musim seperti ini. Lalu yang paling utama adalah mereka kehilangan kesehatan. Karena kena COVID. Bahkan yang lebih parah adalah mereka kehilangan orang yang dicintai. Karena pergi mendahului mereka. Dari situasi yang semacam ini, saudaraku, keluarlah satu pertanyaan yang juga sering kita dengar, yaitu pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan itu selalu baik? Apakah Tuhan selalu baik? Bangsa Israel kalau saudara lihat, adalah satu bangsa yang mengalami banyak sekali kesulitan. Satu bangsa yang macam-macam saudara, kesulitan, tekanan dan segala macam. Tetapi bangsa Israel adalah satu bangsa juga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tekanan apa yang mereka sering hadapi? Pada waktu di zaman Raja Daud, saudara, bangsa Israel pernah mengalami penyakit sampar dan itu membunuh banyak sekali manusia. Penyakit yang tidak tahu asal usulnya dan tidak diketemukan bagaimana menanganinya, itu membunuh bangsa Israel dengan banyak sekali pada zaman Daud. Mengalami banyak tekanan dan penindasan. Luar biasa saudaraku. Walaupun saudara, bangsa ini amat sangat diberkati Tuhan. Bangsa Israel juga waktu saat keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, saudaraku, bangsa ini mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bangsa ini mendapat kemurahan Tuhan. Kita dapat membaca di Keluaran, bagaimana Tuhan menyertai bangsa ini secara luar biasa. Pada zaman Musa, dan pada zaman Yosua,
bangsa ini mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa banyak. Sekalipun bangsa ini kita dapat membaca jatuh bangun dalam iman kepercayaannya kepada Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menepati janjinya, yaitu membawa bangsa ini sampai ke tanah perjanjian. Satu tanah yang berlimpah susu dan madu, satu tanah atau tempat yang amat sangat makmur. Kembali ke pertanyaan tadi. Dalam situasi seperti ini, kalau kita ngalami saat ini, situasi yang tidak enak itu, apakah Tuhan itu tetap baik? Mari belajar dari bangsa Israel. Ayat 11 dikatakan begini, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada Baal. Saudara, jahat di sini artinya begini. Jahat artinya hati mereka itu tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Dan tidak lagi mencintai Tuhan dalam segenap hidup mereka. Memberikan hati kepada Baal. Kepada dewa lain. Kepada Allah yang lain. Sementara kalau kita lihat, mereka beralih dari Tuhan Allah mereka. Dan mereka beralih ke Baal. Sementara saat itu, mereka diam di tanah perjanjian. Mereka diam di tanah yang penuh dengan kelimpahan. Mereka diam di tanah yang makmur dengan kekayaan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bukankah hal ini seringkali kita lakukan sama persis seperti yang dilakukan bangsa Israel? Kita menjadi malas berdoa kepada Tuhan. Waktu hidup kita belum diberkati Tuhan. Mungkin waktu pekerjaan kita belum sukses seperti saat ini. Waktu kesehatan kita prima, keluarga kita baik-baik. Seringkali saudaraku, kita minta kepada Tuhan semuanya itu. Apa yang kita minta seringkali dalam doa kita? Bukankah keluarga yang baik? Hidup yang diberkati Tuhan? Usaha pekerjaan yang berhasil diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi ketika Tuhan berikan semua itu, apa tindakan hati kita? Mungkin kita berkata, saya tidak meninggalkan Tuhan seperti bangsa Israel. Saya tetap Kristen, Pak. Saya tetap melayani. Saudaraku yang kekasih, masalah terbesar dalam kehidupan kekristenan itu bukan soal masalah kemakmuran atau kekurangan. Tetapi masalah esensial yang paling besar adalah soal hati kita, soal pengenalan kita kepada Allah. Nah saudaraku, bangsa ini enggak mengenal Tuhan lagi. Nah, mengenal di sini mempunyai arti begini, saudaraku. Mempunyai rasa rindu untuk bertemu yang digambarkan adalah seperti seorang suami istri yang rindu kepada pasangan masing-masing. Hati mereka jauh dari Tuhan. Saudaraku, ayat ini yang kita baca tadi seringkali menggambarkan setiap kita, tindakan setiap kita. Waktu bangsa Israel hadapi yang namanya tekanan masalah, mereka ingat sama Tuhan. Tetapi pada waktu mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, sesuai dengan janji Tuhan, mereka hidup dalam kelimpahan, mereka hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Hati mereka jauh dari Tuhan. Ada orang bertanya begini,
Bangsa Israel mungkin lupa sama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tahu sejarah daripada bangsa Israel, anak yang dilahirkan berusia 3 tahun sampai 13 tahun, sang ayah wajib mengajar anak itu dari 3 tahun sampai 13 tahun, 10 tahun, wajib diajar tentang hukum Taurat. Itu wajib hukumnya. Kalau sang ayah ini nggak bisa mengajar atau nggak cakap mengajar karena keadaan tertentu, ayah daripada anak ini wajib juga untuk panggil seorang rabi untuk selama 10 tahun, dari umur 3 sampai 13 tahun, seorang rabi wajib didatangkan untuk mengajar hukum Taurat kepada anak. Menjadi pertanyaan begini. Apakah bangsa Israel lupa sama Tuhan? Sehingga mereka tinggalkan Tuhan. Bangsa Israel bukan lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena dari umur 3 sampai 10 tahun mereka diajar hukum Taurat. Mereka diajar tentang hal-hal yang spiritual. Mereka diajar tentang Allah. Bangsa Israel bukan lupa, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bangsa Israel tidak mempunyai rasa cinta dan kerinduan lagi sama Tuhan. Mereka dalam keadaan penuh dengan kemakmuran. Kalau saya mengajar anak saya naik sepeda, anak saya sekarang sudah besar, yang perempuan. Saya nuntun anak saya naik sepeda. Jadi naik sepeda roda 2, sepeda kecil, sepeda mini, saya tuntun, saya setengah lari, capek. Sampai dia bisa seimbang dengan sepedanya, dan dia bisa sepedaan sampai dengan hari ini. Lama mereka tidak sepedaan, anak saya tidak sepedaan, saudaraku. Bertahun-tahun, karena sepeda itu, ya mereka ada hobi sepeda, anak saya nggak hobi, dan dia tidak pernah sepedaan, karena teman-temannya nggak ada yang sepedaan. Tapi waktu kemarin saya mulai sepedaan lagi, anak saya kepingin sepedaan, dia katakan turunkan itu stang sadelnya paling rendah, saya mau sepedaan, karena saya tinggi kan. Jadi saya turunkan. Dia naik sepeda, istilahnya langsung, kalau sepedaan kan dipancal, ya, langsung dikayuh begitu. Tanpa perlu menyeimbangkan tubuhnya lagi. Dia langsung kayu sepeda itu dengan kecepatan yang lumayan tinggi dan dia bisa sepedaan lagi. Padahal sudah bertahun-tahun anak perempuan saya tidak pernah menyentuh yang namanya sepeda. Saudara yang kekasih, bangsa Israel diajar tentang Taurat. Bangsa Israel diajar tentang pengenalan akan Allah. Bangsa Israel bukan lupa. Anak saya tidak lupa cara sepedaan, saudaraku. Bangsa Israel bukan lupa sama Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan karena hatinya jauh dari Tuhan. Tetapi bangsa Israel apakah masih ingat dengan Tuhan? Ingat. Tapi hatinya sudah jauh. Gairahnya sudah tidak ada lagi. Saudaraku yang kekasih, berapa banyak dari antara kita saat ini alami seperti itu? Saya lanjutkan sedikit lagi. Waktu bangsa Israel sudah dikepung atau sudah diserang oleh musuh. Tadi ayat yang kita baca, bangsa Israel mencoba melawan Tuhan. Setiap kali bangsa Israel mencoba melawan Tuhan, dia punya angkatan perang yang bagus. Dia punya strategi perang yang bagus.
Waktu bangsa Israel coba lawan, nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita baca tadi, waktu bangsa Israel berperang lawan musuhnya, tangan Tuhan ada di belakang musuh bangsa Israel. Yang artinya bisa saya katakan begini, waktu bangsa Israel berperang dengan susah payah, sebenarnya bangsa Israel bukan melawan musuh, tetapi melawan Tuhan sendiri. Apa yang kita dapat ambil dari pelajaran ini? Setiap kali bangsa Israel berperang dan sudah tidak mampu, dia berdoa. Wah, dengan sedemikian rupa kalau sudah gitu berdoa. Tuhan kirimkan hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk membela bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel bisa bangkit kembali. Tetapi kalau saudara baca kisah selanjutnya, setiap kali hakim itu mati, bangsa Israel kembali lagi kepada hal yang sama. Apa itu? Meninggalkan Tuhan. Di situasi seperti ini, sebelum saya tutup firman Tuhan, tarik pelajaran dari sini. Kalau kita menghadapi seperti ini, apakah Tuhan baik? Saudaraku yang kekasih, tujuan Tuhan cuma satu, dengar baik-baik. Kepingin membawa bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan itu berbalik lagi kepadanya. Kalau saat ini kita alami hal seperti ini, mungkin kita merasa Tuhan jahat. Makanya saya selalu katakan begini, jangan kita asal tengkang-tengking COVID berhenti, dalam nama Yesus tengkang-tengking. Tunggu dulu saudaraku. Justru dalam keadaan seperti inilah, kalaupun kita jauh dari Tuhan, kalaupun kita sudah tinggalkan Tuhan, malas dalam pelayanan, kalaupun sudah kita merasa tidak perlu Tuhan lagi, justru dalam keadaan seperti ini, mari berdiam diri. Kadang-kadang bisa saya katakan begini, kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan hal ini terjadi, supaya kita balik sama Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa. Biarlah kita menaruh pelajaran dari ini. Jangan menjadi sombong. Jangan merasa kalau kita sudah diberkati lalu kita bisa tinggalkan Tuhan dan bisa seenak-enaknya dengan Tuhan. Toh Tuhan tetap cinta kok. Mari kita rendahkan hati kita. Kita berdoa. Biarlah kejadian daripada bangsa Israel ini mengingatkan dan menyentuh hati kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia tetap baik. Apapun yang kita alami saat ini, kesusahan yang kita alami saat ini. Supaya apa? Supaya kita boleh berdiam diri dan kembali kepada Tuhan. Kiranya ini memberkati saudara. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kita untuk mengingatkan setiap kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, Dia menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman yang sederhana ini yang boleh mengingatkan kepada setiap kita tentang bangsa Israel yang berulang kali jatuh tentang kesetiaan dan kepercayaan kepadamu. Justru di masa bangsa Israel ini di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kelimpahan yang luar biasa. Justru mereka waktu hidup di sana mereka meninggalkan Engkau. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan, hal ini yang sering kita alami. Hari ini yang sering terjadi di antara kita. Setiap kita merasa bahwa kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberikan penyertaan, semua hidup kita merasa nyaman. Seringkali kami meninggalkan Engkau dan hati kami jauh dari Engkau. Seringkali kami tidak menganggap Engkau lagi. Seringkali kami mengesampingkan Tuhan dan merasa bahwa diri kami yang paling hebat. Apapun keadaan yang kami alami, kami boleh belajar
Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau yang menginginkan kami untuk kembali lagi, sadar diri. Engkau yang menginginkan kami untuk kembali lagi merenung dan berpikir, apa arti kehidupan kami. Sehingga kalau situasi yang tidak enak ini boleh datang, kami mensyukuri hal itu. Karena kami tahu, justru dalam keadaan kami berdiam diri, kami bisa sadar, kami tetap dekat kepada Tuhan atau kami menjauh dari Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan setiap jemaat yang melihat acara ini. Di tempat masing-masing, di kediaman mereka masing-masing, buat hati mereka ini sadar kembali. Kalau saat ini terjadi hal-hal seperti ini, kami menyadari bahwa kami diizinkan oleh Tuhan untuk merenung dan untuk kembali kepada kasih kami, kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau melindungi setiap jemaat yang melihat acara ini di tempat kediaman mereka masing-masing, keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, tetap dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih-Nya Yesus Kristus dan dalam Putranya Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Memberkati kita, menolong kita untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang baru dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Soli Deo Gloria, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu diberkati melalui ibadah online hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa informasi tambahan yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Ambassador Online Service diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Yang kedua, Suara Pengharapan setiap hari Selasa dan Kamis jam 5 sore. Dan juga tidak kalah pentingnya, Renungan Harian Kingswood setiap hari di channel YouTube Rock Ambassador. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti setiap program di Rock Ambassador dengan setia, dengan semangat. Dan tentunya tidak kalah pentingnya, sebelum Bapak Ibu mengikuti acara online di Rock Ambassador, pastikan kuota internet Anda tersedia. Tuhan Yesus memberkati.